Pemirsa, sebelum kita berdiskusi, kita akan langsung lihat jejak pendapat sederhana yang telah dilakukan melalui media sosial. Kita lihat hasilnya. Ada pertanyaan mengenai apakah Presiden membutuhkan lembaga penasihat khusus. Ternyata hasilnya mayoritas responden menilai Presiden membutuhkan lembaga penasihat khusus. Ini ada 78% yang mengatakan seperti itu. Sementara yang mengatakan tidak membutuhkan ada 22%. Kita akan langsung ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, sebagai forum silaturahmi, seberapa prospektif sih sebetulnya para mantan presiden ini mau duduk bersama untuk kepentingan bangsa? Kalau secara sosiokultural ya, itu kan kita memang punya tradisi masyarakat paguyuban. Harusnya itu jadi modal sosial. Tetapi dalam konteks politik itu banyak sekali barrier ya. Kekuatan yang terfragmentasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepentingan-kepentingan temporer seperti misalnya kepentingan elektoral kerap kali punya efek bawaan ya pada saat misal transisi pemerintahan. Itu sejarah transisi pemerintahan kita dari Soekarno ke Soeharto dan setelahnya sampai periode Pak Jokowi itu memang berjalan kurang mulus dari sisi keberlanjutan dalam komunikasi politik. Ini tentu menjadi problem ya, terutama misalnya dalam konteks agenda-agenda kebangsaan yang besar seperti misalnya bagaimana orientasi kebangsaan yang kemudian harus meskipun misalnya berbeda ya, berbeda posisi dan kongsi politik, itu kan ada hal-hal yang sebenarnya menjadi nilai bersama. Yang itu kemudian harusnya difasilitasi. Contoh ya, misalnya keberlangsungan pemerintah. Itu kan dari satu rezim ke rezim berikutnya ada hal-hal yang sebenarnya untuk hal yang lebih besar yang disebut dengan kepentingan publik, itu harus kemudian komunikasi tetap berjalan. Tetapi kita bisa melihat misalnya pada saat Ibu Mega ke Pak SBY atau pada saat Pak SBY ke Pak Jokowi, itu ada namanya gap komunikasi politik. Dan kalau kita perhatikan misalnya, kita Mbak Wiwi ya, Mbak Susi, kita melihat misalnya ada dua hal nih. Pertama, kerap kali upaya-upaya komunikasi politik itu kerap di downgrade. Maksud saya begini, ada upaya misalnya penyeragaman, itu juga nggak benar juga. Jadi komunikasi politik itu membangun respect, betul, understanding, pemahaman bersama, goodwill, niat baik untuk bekerja sama, termasuk juga bagaimana misalnya mentransformasikan ya hal-hal yang sudah baik dari bangsa ini ke depan. Nah, tetapi kemudian kalau jatuhnya adalah pada power sharing, misalnya seringkali kita kan dengar kata rekonsiliasi, tetapi makna rekonsiliasinya mengalami reduksi. Contoh misalnya, rekonsiliasi dimaknai satu gerbong, berarti ada penyeragaman dengan treatment power sharing. Itu menurut saya juga harus dikritik. Tidak harus selalu bahwa komunikasi yang terbangun baik itu semua masuk ke dalam. Kenapa? Sebagai negara demokrasi kita tentu kan butuh kekuatan penyeimbang, sehingga tidak harus semua masuk ke dalam kabinet gitu. Mungkin Prof. Zuhro ada tanggapannya tentang tadi yang dikatakan oleh Mas Gun? Ini kalau kita melihat Indonesia ya, memang Indonesia itu punya kekhasannya. Khususnya kalau kita lihat pemilu terakhir ya, 2024 ini menunjukkan memang ada komunikasi politik yang tidak fluid gitu ya. Tidak seluruhnya smooth. Karena memang untuk berkomunikasi politik yang cair ya, yang fluid tadi itu membutuhkan kematangan politik, membutuhkan kedewasaan politik, dan membutuhkan wawasan gitu ya, politik yang cukup gitu. Sehingga ketika antar elit melakukan komunikasi, apalagi ada istilah paguyuban gitu ya, purna bakti dari RI 1 gitu. Itu memang yang namanya menjadi presiden itu kan asumsinya adalah sosok yang terpilih, sosok yang matang, pengalaman, dan sudah
dianggap knowledgeable gitu ya, Oke. sosok yang knowledgeable, sehingga ketika berkomunikasi itu setara, Oke. sehingga nyambung gitu, tanpa harus membawa masalah yang sangat individual gitu. Oke, baik Prof. Zuhro, tapi kan selama ini sebetulnya dari segi Presiden sendiri sudah ada belasan staf sus Presiden. Iya. Ada juga kemudian Wantipres, ada KSP, Seskap, Sesnek, belum lagi kemudian ada rekomendasi dari Kementerian Teknis. Apakah memang dibutuhkan sebanyak itu pembisik bagi Presiden? Iya, itu kelebihan presiden ya. Kapan itu presiden mengatakan saya itu mendapat laporan dari ini, dari itu berarti banyak sekali. Masalahnya sekarang seberapa efektif masukan-masukan tadi itu dan dikoordinasikan dengan sangat profesional gitu ya. Sehingga disaring sedemikian rupa gitu ya, tingkat validitasnya, tingkat akurasinya sampai ke presiden itu tidak boleh mencang-mencang, itu harus betul-betul proper, utuh kan gitu. Itu yang kita harapkan. Maka memang sekarang itu tinggal menata ulang bagaimana koordinasi antar beberapa lembaga yang disebutkan tadi itu agar ketika sampai ke presiden gitu ya, dan mewakili presiden siapapun itu yang berbicara proper, tidak ada silang sengkarut. Oke, nah mulai silang sengkarut, Prof. Susi, dilihat dari struktur tata negaranya ini tumpang tindih tidak sih jadinya? Kalau saya melihat ini kan sebetulnya kita harus beranjak pada tujuan negara Indonesia ya. Bagaimana kemudian tujuan negara itu dapat dicapai itu tentunya melalui fungsi-fungsi yang itu kemudian dijalankan oleh berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Dan lembaga negara itu adalah lembaga-lembaga yang antara lain diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dan kita melihat bahwa ada lembaga-lembaga di dalam lingkungan jabatan kepresidenan, yaitu ada kementerian, kemudian ada Sekap, kemudian ada staf sus, kemudian ada apalagi KSP ya, staf presiden. Nah, di antara lembaga-lembaga itu, kalau secara hukum tata negara, ada yang dia dikualifikasi sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah, dia merupakan lembaga-lembaga struktural. Tetapi ada juga lembaga-lembaga seperti staf sus presiden, itu bukan lembaga struktural, tetapi itu adalah lembaga non-struktural. Persoalan kita bukan hanya pada banyaknya lembaga itu dengan fungsi yang berpotensi untuk tumpang tindih. Tetapi yang menjadi persoalan lagi buat kita adalah pengisian jabatan untuk masing-masing lembaga tersebut. Jangan sampai pengisian jabatan untuk jabatan-jabatan non-struktural seperti staf sus, kemudian juga staf presiden. Itu kan memang lembaga-lembaga yang dibentuk khusus untuk melayani presiden. Misalkan staf sus itu kan dia diberi tugas-tugas khusus oleh presiden. Jangan sampai kemudian pengisian jabatannya itu adalah pengisian jabatan yang diisi oleh orang-orang yang memang menjadi pendukung presiden. Yang pada akhirnya akomodatif. Yang pada akhirnya itu bisa mengganggu berjalannya fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Oke, baik. Profesor, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.